Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Jadi, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan yang melibatkan dua induk atau melibatkan dua sel kelamin pada tumbuhan, yaitu induk atau sel kelamin jantan dan induk atau sel kelamin betina. Perkembangbiakan generatif melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan sendiri adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik, sementara pembuahan adalah proses peluburan sel kelamin betina atau sel telur yang terdapat di dalam putik dan sel kelamin jantan yang berasal dari serbuk sari. Pembuahan menghasilkan bakal tumbuhan baru. Nah, sedangkan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah perkembangbiakan secara vegetatif merupakan perkembangbiakan tumbuhan secara aseksual atau secara tak kawin. Jadi, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif tidak melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan secara vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu alami dan buatan. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami terdiri dari umbi batang, umbi lapis, tunas, tunas adventif, spora, geragi, dan akar tinggal. Umbi batang contohnya ada pada tanaman kentang, ubi jalar, dan talas. Nah, umbi batang sendiri sebenarnya adalah batang yang tumbuh dan berkembang di dalam tanah, di mana bagian ujungnya akan menggelembung menjadi umbi. Umbi sendiri sebenarnya adalah cadangan makanan bagi tanaman. Namun, bagian permukaan umbi batang akan ditumbuhi sisik, sedangkan pada bagian kuncupnya akan membentuk mata tunas. Jadi, dengan kata lain, umbi batang itu adalah akar yang berumbi, di mana akar ini dapat menumbuhkan tunas seperti pada batang tanaman secara umum. Selanjutnya adalah umbi lapis. Jadi, bakal tumbuhan baru pada tanaman yang berasal dari perkembangbiakan vegetatif umbi lapis, yaitu pada ruas-ruas lapisan yang ada di dalam umbi tersebut. Mungkin kalau kita belah, mungkin jika teman-teman ada bawang merah, coba dibelah, di dalamnya akan terdapat lapisan-lapisan ruas-ruas yang itu merupakan bakal tumbuhan baru. Contoh dari umbi lapis adalah bawang merah, tulip, dan bunga bakung. Selanjutnya adalah tunas. Tunas adalah bakal tumbuhan baru atau tanaman anakan yang tumbuh di sekitar tanaman induk. Jadi, untuk bagian tubuh tumbuhan tersebut tidak berbeda dengan tanaman induk, sama persis namun dengan ukuran yang lebih kecil dan sederhana. Nah, contoh tunas yang ada di sekitar kita ada pada tanaman pisang dan bambu. Selanjutnya adalah spora. Perkembangbiakan vegetatif menggunakan spora ini biasanya terdapat pada tumbuhan seperti tumbuhan paku dan lumut. Spora itu adalah serbuk bakal tumbuhan baru seperti pada gambar ini. Nah, bintil-bintil pada permukaan bawah daun itu adalah spora. Nah, serbuk spora ini ketika sudah matang dia akan jatuh ke tanah. Kemudian jika dia cocok dengan tanah di sekitar tempat tersebut, tempat jatuhnya tersebut, maka dia akan tumbuh menjadi tanaman baru. Selanjutnya adalah tunas adventif. Nah, berbeda dengan tunas, untuk tunas adventif ini tidak
tumbuh di permukaan tanah sekitar tanaman induknya, tidak selalu seperti itu. Jadi untuk tunas adventif sendiri itu bisa tumbuh di daun, di batang, kemudian di permukaan tanah, tapi dia bisa tumbuh jauh dari tanaman induk. Nah, contoh tunas adventif adalah cocor bebek dan kersen. Nah, selanjutnya perkembangbiakan vegetatif dengan cara geragi atau stolon. Geragi sendiri adalah cabang batang hasil modifikasi yang tumbuh menyamping di sekitar tanaman tersebut. Seperti ini contohnya. Nah, ini adalah geragi dari tanaman stroberi. Tanaman yang menggunakan perkembangbiakan geragi atau stolon adalah pegagan. Ini salah satu tanaman herbal, kemudian rumput teki dan stroberi. Kemudian yang selanjutnya adalah akar tinggal atau rizom. Akar tinggal merupakan batang yang seluruhnya berada dan tumbuh menjalar di permukaan tanah. Contoh dari akar tinggal adalah jahe, lengkuas, kunyit. Jadi untuk tanaman-tanaman rimpang itu masuk dalam perkembangbiakan vegetatif menggunakan akar tinggal. Contoh lainnya itu seperti kencur. Nah, selanjutnya vegetatif secara buatan. Berbeda dengan vegetatif alami. Jadi kalau alami itu secara alamiahnya Allah berikan kemampuan seperti itu, tapi untuk buatan ini melalui bantuan manusia. Jadi tujuan perkembangbiakan vegetatif buatan itu adalah agar dapat menghasilkan tanaman dengan kualitas dan mutu yang sama baiknya dengan tanaman induk. Contoh misalnya, kalau kita menggunakan tanaman rambutan untuk budidaya, kita hanya menanam bijinya, belum tentu biji itu memiliki hasil buah yang rasa dan kualitasnya sama dengan tanaman induknya meskipun berasal dari satu pohon. Tapi jika menggunakan vegetatif buatan itu insya Allah sangat besar kemungkinannya akan sama dengan tanaman induk. Untuk vegetatif buatan itu ada 6 macam. Yang pertama stek batang, stek daun, cangkok, merunduk, menyambung, dan okulasi. Stek batang. Stek batang adalah menanam tanaman dengan menggunakan batang sebagai calon tumbuhan barunya. Jadi ambil satu batang, kemudian dipotong dan ditanam, itu disebut dengan stek batang. Contoh tanaman menggunakan stek batang adalah buah naga, tebu, dan singkong. Kemudian stek daun. Stek daun itu mirip dengan stek batang. Jadi bedanya adalah kalau stek batang menggunakan batang yang dijadikan tanaman barunya yang ditanam, maka stek daun menggunakan daun. Contohnya ada pada tanaman lidah mertua, lidah buaya, dan cocor bebek. Nah, kemudian merunduk. Merunduk adalah perkembangbiakan tanaman secara vegetatif yang dilakukan dengan cara-cara berikut. Yang pertama, pilih cabang yang akan dirundukkan. Kemudian rundukkan cabang tersebut di permukaan tanah. Kemudian tanam dengan tanah. Jadi diberikan tumpukan tanah di batang tersebut. Kemudian ketika sudah ada akarnya, jadi dalam waktu periode tertentu itu akan tumbuh akar di tanaman yang dirundukkan itu, maka silakan dipotong dan ditanam. Nah, contoh tanaman yang dapat dikembangbiakan dengan cara merunduk adalah anyelir, melati, dan stroberi. Jadi memang untuk setiap tanaman itu tidak hanya satu cara perkembangbiakan saja. Contoh misalnya rambutan. Rambutan itu tidak cuman bisa berkembang biak dengan cara generatif menggunakan biji saja, tapi bisa dilakukan dengan cara vegetatif buatan juga. Yang selanjutnya cangkok. Nah, ini cukup banyak dikembangkan karena memang hasilnya lumayan efektif. Cangkok adalah
perkembangbiakan secara vegetatif dengan menggunakan batang pada tanaman. Jadi dipilih tanaman yang sudah pernah berbuah, tanaman induk yang kualitasnya bagus, kemudian dipotong bagian luar kulitnya atau bagian jaringan silemnya itu dipotong, dibentuk lingkaran seperti berikut. Nah, kemudian diberi tanah yang sudah diberi pupuk. Tanahnya yang tanah humus, tanah yang subur. Kemudian dikepal-kepal di sekitar batangnya, kemudian dibungkus, boleh dengan plastik, boleh dengan sabut kelapa dan lain-lainnya untuk membungkus. Nah, setelah tumbuh akar biasanya akan muncul di permukaan cangkoknya tersebut. Setelah tumbuh akar maka silahkan dipotong tanamannya. Dipotong kemudian ditanam di tanah yang baru. Tanaman-tanaman yang bisa dicangkok biasanya adalah tanaman yang memiliki batang keras dan tanaman itu merupakan tanaman tahunan. Contoh misalnya lemon, durian, mangga, rambutan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah menyambung. Menyambung adalah menyambungkan antara dua tanaman yang berbeda tapi masih dalam satu jenis. Contoh misalnya jambu air kualitas A atau jambu air varietas A dengan jambu air varietas B. Nah, yang B ini mungkin tidak terlalu manis, maka kita akan sambung dengan tanaman yang A. Nah, maka ambil pucuk tanaman yang A, kemudian tanamkan atau bukan tanamkan. Jadi tanaman yang kedua itu dibelah, kemudian masukkan ke dalam tanaman yang akan disambung. Kemudian setelah tersambung maka diikat menggunakan tali kecil. Nah, setelah itu dibungkus. Biarkan beberapa saat. Jadi daunnya silahkan dicari yang masih muda. Jadi tanaman yang akan disambung itu adalah tanaman yang masih muda, pucuk-pucuk, daerah pucuk itu ya. Kemudian setelah selesai dibungkus dengan plastik. Nah, setelah beberapa hari atau beberapa pekan maka dia akan tumbuh menyatu. Nah, setelah itu baru boleh dibuka ikatan tersebut. Nah, contoh tanaman yang biasa dikembangbiakan dengan cara menyambung itu adalah bougainville atau yang biasa kita sebut dengan bunga kertas dan tanaman kopi. Selanjutnya adalah okulasi. Okulasi ini mirip dengan menyambung. Bedanya kalau menyambung itu letaknya di pucuk tanaman, kalau okulasi ini ada di tengah-tengah. Jadi biasanya di tengah tanaman itu ada bakal daun baru. Nah, itulah yang kita pilih. Bakal daun baru itu kita pilih, kita kupas seperti ini. Nah, kita lubangi, kemudian kita lepas. Setelah dilepas maka kita cari tanaman yang akan dipasangkan. Kita potong dengan ukuran yang sama, kita masukkan. Nah, setelah itu diikat seperti ini ya. Nah, setelah diikat biarkan beberapa lama, beberapa pekan. Nanti ketika dia sudah menyatu maka ikatannya boleh dilepas. Nah, tanaman yang bisa dilakukan perkembangbiakan dengan cara okulasi itu cukup banyak. Duku, rambutan, durian, yang tanaman-tanaman memiliki batang yang keras. Nah, subhanallah ya, banyak sekali cara kita mengembangbiakan tumbuhan. Bahkan ada perkembangbiakan yang bisa dimodifikasi untuk menghasilkan kualitas dan mutu yang baik. Allah sudah berfirman, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak, dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai. Dan kebun-kebun anggur, dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan perhatikanlah pula lah kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Subhanallah ya, Allah telah menciptakan banyak tumbuhan untuk keperluan kita. Jadi sudah selayaknya kita menggunakannya dengan bijaksana, mengkonsumsinya dengan baik, tidak berlebihan.
kemudian mengembangbiakannya, tidak merusaknya dan sebagainya. Sampai di sini dulu, banyak salahnya dari Ustazah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.